sama kesana. Ada yang dari saya. Ini di sini sekitar ada 4 lantai, cuma nanti kalau ada revitalisasi paling bisa sampai tinggi. Kalau mungkin nanti bulan depan bisa sambil dilihat ada jam manusia dengan planetarium. Ini ya. Tapi kan itu jam berapa? Sebelum kali jam 12. Sampai sini 안녕하세요. Center pendidikan yang pertama adalah pendidikan berbasis pra-aksara atau artinya sebelum mengenal aksara atau tulisan. Jadi gimana dulu ceritanya kalau ada tulisan? Secara list ada 3 poin. Kalau sejarah yang diceritakan sama ini nggak akan selesai. Intinya ada 3 poin. Yang pertama adalah diturunkan secara turun-temurun melalui orang tua kepada anak. Makanya PGPAUD mengajarkan adanya pendidikan berbasis psikoanalitis dari Sigmund Freud. Betul ya? Ada ya? Terus yang kedua apa teh? Karena tidak ada tulisan, maka bicaranya adalah secara lisan. Hingga pada akhirnya mereka, anak laki-laki baru maju, anak laki-laki dan perempuan ada pembagian kerja. Laki-laki itu berburu dan perempuan itu meramu, artinya memasak. Nah pertanyaannya, kalau sekarang pendidikan PGPAUD atau anak usia dini itu lebih sampai kepada bagaimana menghasilkan generasi yang mandiri dan juga tahu akan wawasan anak di usia dini. Kalau zaman dulu adalah bagaimana caranya bisa mempertahankan hidup. Coba ya, kalau ini pakai baju kan orang betul. Kami kita sengaja memperlihatkan keadaan pada saat itu memang belum ada namanya mama. Maka yang teknologi yang paling canggih adalah mereka membuat apa dari batu. Terus kayak gimana? Kalau teman-teman ada kayak gambar tulis Tarzan, kurang lebih seperti itu gambarannya. Lalu kita percaya dengan adanya teori Charles Darwin bahwa kita keturunan dari evolusi kerang. Kalau saya sebagai orang Islam, teori itu hanya dijadikan sebagai hasanah keilmuan. Ada saya percaya bahwa saya berasal dari Adam kromosom dan Hawa kromosom. Kalau misalnya teori Charles Darwin, kalau saya ingin membantah satu logika adalah ketika memang manusia dari kera seharusnya sudah menjadi manusia, tidak akan ada lagi kera. Tapi sampai hari ini kera dan manusia berdampingan. Ya, kera sakti, tapi itu kian santang gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, pembagian kerja pembagian kerja untuk laki-laki dan peramu, laki-laki yang berburu dan perempuan yang meramu adalah satu titik tembak awal bagaimana pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Oleh siapa pendidikan pada saat itu dijalankan kalau belum ada sekolah? Oleh keluarga atau orang terdekat. Makanya kan saya ada pendidikan yang paling tinggi adalah madrasah al-ulama dari seorang perempuan ibunya. Oke, naik ke sebelah sini. Nah, selanjutnya pendidikan kedua adalah masuk ke babak pendidikan berbasis agama. I want to ask you, ada berapa agama di Indonesia? Seberapa hiji sih? Benar? Oke, benar namanya Cik. Hiji Islam. Oke. Kristen aja duanya. Ongguan mah weh. Jadi laparnya saya makan di mana kawan tuh.
kapal nggak bisa Islam balik. sebagai menggapai mayoritas di Indonesia Nggak bisa nih, Bang. itu datang terakhir tapi menjadi besar. Sedangkan Hindu datang paling pertama tapi hanya di wilayah Bali. Itu pun sebagian karena Bali sebagian sudah Islam. Kenapa? Tinggal media aja. Itu kan dari sananya ya. Iya kan kita hidup ke zaman itu Kak. Pada dasarnya kenapa seperti itu? Dulu agama Hindu dan Buddha terkikis karena adanya penyebaran Islam secara damai melalui apa? Akulturasi seni. Boleh lihat di sini. Makanya kenapa di sini ada kolase yang memperlihatkan wayang kulit. Wayang kulit ini berhubungan dengan bagaimana metode pendidikan disebarkan bukan hanya melalui dakwah Islam, tapi dengan akulturasi seni. Orang Indonesia sebelum ada agama, dia menganut kepercayaan seperti apa? Animisme, dinamisme, ya. Kepercayaan roh-roh. Itu kan hal yang sudah melekat, habit tidak bisa diubah. Seperti hanya kita ingin mengubah sikap karakter anak, tidak mudah, betul? Ada tahapannya. Makanya para wali songo pada saat itu, bagaimana cara masuk ke Nusantara, termasuk ke wilayah pemahaman masyarakat dengan tanpa menyakiti. Salah satunya apa? Metode pendekatan melalui media wayang. Oke, mungkin calon ibu guru di sini juga ada media pendekatan kepada anak ya, melalui proyek main misalnya atau yang lain. Oke, naik ke sebelah sini. Nah, kalau yang di sana, boleh lihat sebelah sini ya. Di sini ada kertas pertama dari pohon Dewa. Kalau tadi sebelum mengenal tulisan dikenal dengan praaksara, maka di sini sudah ada aksara atau tulisan. Pohon apa? Pohon Dewa. Darwa? Dewa. Tas, darwa. Tas. D-E-L-D-R-G. Dewa. Beruang, bukan beruang, beruang. Nah, jadi pohon beruang ini bahan pembuatan kertas dengan cara apa? Dipakai, baik pohon berbuka. Rek. Mengadukan kasur. Kalau lagi masuk mengadukan kasur. Kalau orang mengadukan pohon beruang. Pohon beruang. Dan kalau kita maksa juga, makanya kenapa kita harus bisa menghargai kertas bergreen ya. Nah, itu ke sebelah sini, ini adalah salah satu bangunan dari agama Kristen yang masih ada sampai hari ini di Kota Bandung. Salah satunya gereja katedral dan gereja Betel. Apa adalah perbedaan betul dari segi bangunan yang sama lebih kepada gaya gotik, artinya abad setelah Renaissance. Nah, gaya yang lebih mancit ke atas itu populer di Eropa, khususnya di Portugis dan Spanyol. Makanya ketika ada penjelajahan samudra ke Nusantara, Portugis membawa agama Kristen di Maluku, pun di Jawa Barat pun terkena agama Kristen. Nah, tapi perbedaan dengan yang Protestan yang ini adalah bangunannya lebih tumpul. Pernah melihat Villa Isola di depan? Warnanya hampir sama ya, putih-putih, kecuali atapnya. Nah, kenapa warna putih itu selalu mendominasi bangunan atau peninggalan orang Eropa? Mungkin apa ya? Yang penyebarnya mungkin ya. Nah, sebenarnya warna putih ini mengibaratkan sebagai the glorifikasi atau kejayaan. Sampai hari ini masih bisa dipertahankan? Ya, salah satu sejarah Villa Isola milik klub berarti orang Belanda. Hari ini menjadi maskotnya UPI. Itu salah satu contoh bangunan dari orang Belanda pasca apa? Penjajahan. Dan sampai hari ini reformasi masih bisa dipertahankan dan dilihat. Kita lanjut ke lantai 2. Ini di depan BCA ini. Depan BCA, oke. Kita sampai ke lantai 5. Nah, lanjut ke lantai 2, kita sudah masuk ke pendidikan zaman kolonial. Pendidikan zaman kolonial. Terus yang jalan aja ya. Ya. Yuk. Let's go. Ya, jadi ada yang pernah sih ya, ada yang pernah lalu kemudian malam Sering, tiap hari. kota yang punya banyak bangunan peninggalan Belanda juga teman-teman sampainya termasuk itu adalah sekolah. Nah, di sini ada beberapa sekolah-sekolah yang peninggalan Belanda dan sekarang itu masih juga difungsikan sebagai sekolah atau bangunan lainnya. Kayak Maju. sekolah KBS yang sekarang itu jadi bangunan SMA 3 dan SMA 5. Kemudian ada bangunan Polrestabes Bandung sekarangnya, itu dulunya juga sekolah namanya Quick School. Quick. Iya, yang depan alun-alun. Nah, bahkan ada juga sekolah di Serang Banten. Sekarang jadi Polsek kalau nggak salah ya. Polres Serang. Nah, dulunya juga namanya Gedung Moskia. Ini juga sama sekolah dulunya.
Kalau di Bandung juga ada Santa Angela, ini khusus untuk biarawati ataupun booster. Juga ada sekolah yang bentuknya madrasah seperti yang dibangun oleh Kiai Dahlan di Muhammadiyah. Oke teman-teman, boleh kesini nih. Ya, jadi di zaman kolonial Belanda itu ada ciri khas atau karakteristik utama dari pendidikannya. Pertama itu sifatnya diskriminatif. Maksudnya bagaimana diskriminatif itu? Itu ada pembedaan kayak sekolah khusus untuk orang-orang Eropa, sekolah khusus untuk orang-orang Cina, orang Arab, bukan orang-orang pribumi. Kemudian sifatnya yang kedua itu gradualis. Sistem sekolahnya itu pengembangannya sangat lambat. Jadi kayak orang sekolah Eropa itu ibaratnya sekolah elit, tapi sekolah-sekolah pribumi itu ibaratnya sekolah yang seadanya gitu. Kalau sekolah yang fasilitasnya seadanya, duduknya seadanya, pengajarnya seadanya gitu. Kemudian sifat yang ketiga itu konversasi, kurikulumnya juga dibedakan. Dan yang keempat itu punya pengawasan yang ketat. Lanjut lagi dong. Mau bosan doang? Kelasnya 5 ya? Saya juga doang. Ya, jadi kalau kita zaman sekarang kan kayak ada laptop, ada buku, ada HP. Nah, kira-kira tapi kalau zaman kolonial dulu kira-kira sekolah itu sekolah apa ya? Buah batu. Nah, salah satunya batu ya. Jadi kelasnya itu menurut mahal. Jadi yang punya itu hanya orang-orang elit aja. Salah satunya kalau orang rakyat biasa itu kalau sekolah mereka itu bawa alat namanya sambat teman-teman. Nah, sambat ini terbuatnya dari batu. Pakai Panas ya, panas kan video terus. Itu pakai alat namanya gitu. Foto dong. Gitu. Nah, jadi kayak mungkin di atas batu aja. Nah, kemudian kalau dari pelajaran di mana kalau lebih belajar? Oke, ini guys tempat-tempat para ini ya. Nah, ini di sini ada yang lagi belajar. Nah, tuh ya tuh. Terus di sini juga ada kayak batu gitu di sini. Ada ini. Ini juga. Oh, pas penjajahan Jepang kayaknya ini guys. Nah, disuruh bendera Jepang. Nah, di sini tuh di sini juga ada yang lagi belajar. Di sini ada yang lagi main-main. Ya, teman-teman bisa sini langsung aja. Di sini ada yang lagi belajar. Diajarin sama siapa? Diajarin sama siapa? Nah, tuh. Ya, Ih, apa siapa ya? PJ Habibie. Ya, tahu. Di mana kita tahu Jepang itu jadi Indonesia berapa PJ tahun? Habibie. 200 lebih ya? 230. Jepang atau Belanda tuh? Nah, kalau Jepang mah hanya 3,5 abad, setengah tahun. Ya, Jepang itu hanya sebentar ya, hanya 3,5 tahun, tapi punya peninggalan hasil pendidikannya yang masih dipakai oleh bangsa Indonesia sampai sekarang. Salah satunya itu yang sering kita lakukan setiap hari Senin, yaitu upacara bendera. Tapi dulu itu kalau zaman Jepang itu pacaranya beda ya teman-teman. Jadi pacaranya itu dilakukan setiap hari untuk memberikan penghormatan kepada bendera Jepang dan juga kaisar Jepang di Tokyo. Lanjut lagi yuk. Ya teman-teman, ada yang tahu kira-kira tokoh yang sedang jadi guru di sana itu siapa? Ki Hajar Dewantara. Bukan? Pangeran Diponegoro. Ada yang tahu nggak nih teman-teman mahasiswanya nih? Ya, walaupun mukanya nggak mirip, tapi itu katanya mah disuruh Soekarno. Ya, jadi Soekarno itu sebelum jadi presiden, dia itu pernah jadi guru dulu. Nah, jadi Soekarno itu kan sekolahnya di ITB, di teknik. Makanya gelarnya itu kan insinyur gitu, bukan SPD, dokter atau apa gitu. Insinyur karena memang sekolahnya sekolah teknik. Nah, ketika lulus dari ITB, Soekarno itu nggak mau jadi insinyur, nggak mau jadi arsitek. Dia itu milih jadi guru karena dia bilang kalau dia jadi insinyur, dia cuma akan jadi kacungnya orang-orang Belanda.
tapi dia milih jadi guru supaya dia bisa mencerdaskan bangsanya sendiri. Makanya dia tuh kemudian mengajar di sebuah sekolah namanya Ksatria Institute. Itu sekolah yang punyanya Doos Dekker atau Dr. Setiabudi teman-teman. Sekarang jadi SMPN 1 Bandung. Lanjut yuk. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, ada Egima. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Selamat berkumpul kembali. Teman-teman kita bisa berkumpul terlebih dulu. Teman sambil berkumpul boleh lihat-lihat dulu di sini ada sekumpulan para menteri pendidikan Indonesia mulai dari Haidar Dewantara sampai yang sekarang yaitu Pak Nadiem Makarim. Sambil menunggu teman-teman. Langsung lanjut teman-teman. Sekarang kita masuk pada pendidikan zaman kemerdekaan. Kalau tadi sebelumnya pergerakan nasional, sekarang masuk kemerdekaan. Di zaman kemerdekaan ini sudah terdapat adanya kurikulum yang dimulai pada tahun 1947 sampai yang sekarang digunakan yaitu kurikulum merdeka. Boleh langsung aja. Nah, di sini juga ada tampilkan ruangan kepala sekolah di tahun 1950 seperti ini. Kalau yang sekarang kan sudah ber-AC gitu ya. Kalau dulu masih sangat sederhana. RPUL. Ada beberapa kurikulum gitu yang ditampilkan. Nah, dimulai dari tahun 1947 yang tadi saya bilang, di mana kurikulum yang pertama tersebut masih mengikuti alurnya kolonial gitu, masih ada bau-baunya kolonial. Karena untuk tertata saja pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Selanjutnya kurikulum selanjutnya yang sudah diganti beberapa kali lebih mengikuti kebutuhan di Indonesia itu sendiri untuk mengimbangi perkembangan zaman. Boleh langsung maju, di sini juga sudah ada beberapa koleksi buku. Boleh langsung maju teman-teman. Nah, di sini ada beberapa koleksi buku di mana ada yang sekolah dasar, ada juga SMP gitu. Masih sangat tipis dan kecil gitu, belum seperti yang digunakan sekarang-sekarang. Lanjut. Nah, kalau di sini ditampilkan beberapa koleksi buku yang digunakan sekarang serta beberapa seragam perkembangan seragam. Nah, kalau tadi buku-bukunya masih sangat sederhana, sekarang juga ya, sudah ada matematika, apalagi sekarang SD tematik gitu. SMP juga sudah mulai tematik. Nah, di sini juga ada beberapa seragam, perkembangan seragam, dimulai dari yang polos sampai yang sudah berwarna. Selain ada seragam, di sini juga ada payung kebesaran guru. Nah, di mana guru-guru pada zaman setelah kemerdekaan atau sekarang juga seharusnya masih dihormati gitu ya. Cuma bedanya penghormatan yang diberikan dengan adanya payung kebesaran guru ini semakin banyak warna goldnya, maka semakin besar prestasi atau apa ya yang diberikan oleh guru tersebut gitu. Iya. Jadi diarahkan menggunakan itu. Jadi semakin banyak beda-beda kan? Iya, beda warna. Iya. Nah, di ruangan selanjutnya ditampilkan beberapa tokoh pendidikan Indonesia mulai dari Haidar Dewantara, R.A. Kartini, Dewi Sartika, Anak Kudus, dan banyak yang lainnya. Boleh teman-teman lihat dulu, nanti langsung lanjut sama remaja selanjutnya yaitu lihat-lihat aja. Sekian, terima kasih. Lihat dulu, bisa juga Raiza. Soal kartu. Zaman kalau sudah melihat boleh bisa masih. Banyak.
Dan PSD. Ya, ini salah satu hal yang unik pada masa pergerakan nasional. Jadi zaman dulu itu memang ada banyak sekolah untuk orang-orang pribumi, tapi bagi para perempuan sendiri aksesnya masih sangat terbatas. Makanya muncul sekolah perempuan ini adalah untuk memfasilitasi para perempuan yang ingin sekolah. Karena waktu dulu kan budaya patriarki itu masih sangat kuat, sehingga dominasi laki-laki itu memang benar-benar kuat gitu pada waktu itu. Dan mungkin kalian agak aneh juga ya, kenapa ini sekolahnya kalau dilihat mungkin mirip kandang ayam. Yes. Karena memang ini untuk menghindari kejaran pemerintah Belanda. Karena waktu itu pemerintah Belanda tidak menginginkan adanya sekolah-sekolah liar. Yang kalau misalkan ada sekolah dan harus itu diakui oleh pemerintah Belanda dan administrasinya juga cukup rumit. Karena memang untuk menghambat orang-orang pribumi supaya tidak berpendidikan juga. Selain di sini, sekolah khusus perempuan itu ada di beberapa daerah juga ya. Ada juga di Sulawesi Utara, di Sumatera Barat, Jawa Tengah. Kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya Raden Ajeng. Nah, Raden Ajeng Kartini. Kalau di sini di Jawa Barat ada Dewi Sapita. Di Sumatera Barat itu malah ada 3. Ada Rahma Indonesia, ada juga Jalan Sunasani, nama Jalan Jakarta. Udah pernah dengar? Udah Sunasani. Udah, ya pernah dengar. Nih. Ada juga. Oh ini apa? Kesempatan film.